Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 dan pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan apa itu bimbingan konseling. Pengertian bimbingan konseling. Dalam mendefinisikan istilah bimbingan, para ahli bidang bimbingan konseling memberikan pengertian yang berbeda-beda. Walaupun demikian, pengertian yang mereka sajikan memiliki satu kesamaan arti, bahwa bimbingan merupakan proses pemberian bantuan. Menurut Abu Ahmadi, bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada individu atau peserta didik agar dengan potensi yang dimilikinya mampu mengembangkan diri secara optimal dengan jalan memahami diri, memahami lingkungan, memahami hambatan untuk menentukan rencana masa depan yang lebih baik. Sementara Bimo Walgito mendefinisikan bahwa bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekelompok individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan hidupnya agar dapat mencapai kesejahteraan dalam kehidupannya. Sementara definisi konseling, konseling merupakan hubungan pribadi yang dilakukan secara tatap muka antara dua orang dan melalui hubungan itu, konselor dengan kemampuan khusus yang dimilikinya menyediakan situasi belajar. Jones menyebutkan bahwa konseling merupakan hubungan profesional antara konselor yang terlatih dengan klien. Hubungan ini bersifat individual atau perseorangan, meskipun kadang-kadang melibatkan lebih dari dua orang dan dirancang untuk membantu klien memahami serta memperjelas pandangan terhadap ruang lingkup hidupnya, sehingga dapat membuat pilihan yang bermakna bagi dirinya. Fungsi bimbingan dan konseling di sekolah. Bimbingan dan konseling berfungsi sebagai pemberi layanan kepada peserta didik agar peserta didik dapat berkembang secara optimal sehingga menjadi pribadi yang utuh dan mandiri. Oleh karena itu, pelayanan bimbingan dan konseling mengembangkan sejumlah fungsi yang hendak dipenuhi melalui kegiatan bimbingan konseling. Adapun fungsi-fungsi tersebut adalah sebagai berikut. 1. Fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan pemahaman tentang sesuatu dengan kepentingan dan perkembangan peserta didik. Fungsi ini meliputi 1. Pemahaman tentang diri siswa, terutama oleh siswa, orang tua, dan guru pembimbing. Yang kedua, pemahaman tentang lingkungan siswa, termasuk di lingkungan keluarga dan sekolah, terutama oleh siswa, orang tua, guru, dan guru pembimbing. Dan yang ketiga, pemahaman tentang lingkungan yang lebih luas. Apa yang dimaksud di sini? Termasuk di dalamnya informasi pendidikan, informasi jabatan pekerjaan, dan informasi sosial, budaya, atau nilai-nilai, terutama oleh peserta didik. Kedua, yakni fungsi pencegahan. Melalui fungsi ini, pelayanan bimbingan dan konseling dimaksudkan untuk mencegah timbulnya masalah pada diri siswa, sehingga terhindar dari berbagai masalah yang dapat menghambat perkembangannya. Fungsi ini dapat diwujudkan oleh guru pembimbing atau konselor dengan merumuskan bimbingan-bimbingan yang sistematis, sehingga hal-hal yang dapat menghambat perkembangan siswa seperti kesulitan belajar, kekurangan informasi, masalah sosial, dan sebagainya dapat dihindari. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi pengentasan. Dalam pelayanan bimbingan dan konseling, pemberian label berasumsi bahwa peserta didik atau klien adalah orang sakit atau bodoh, tidak boleh dilakukan. Melalui fungsi pengentasan ini, pelayan bimbingan dan konseling dapat mengatasi berbagai masalah yang dialami oleh peserta didik. Siswa yang mengalami masalah dianggap berada dalam suatu kondisi atau keadaan yang tidak mengenakan, sehingga perlu diangkat atau dikeluarkan dari kondisi atau keadaan tersebut.
Masalah yang dialami siswa juga merupakan suatu keadaan yang tidak disukainya. Oleh sebab itu, siswa harus dientas atau diangkat dari keadaan yang tidak disukainya. Fungsi yang keempat yakni fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Fungsi ini meliputi bimbingan dan konseling yang menghasilkan terpeliharanya serta berkembangnya berbagai potensi dan kondisi positif peserta didik dalam perkembangannya secara terarah dan berkelanjutan. Menurut Prayatno dan Arman Amti pada tahun 1999 mengatakan bahwa fungsi pemeliharaan di sini bukan hanya mempertahankan agar hal-hal yang telah disebutkan di atas tetap utuh, tidak rusak dan tetap dalam keadaan semula, melainkan juga mengusahakan agar hal-hal tersebut bertambah lebih baik dan berkembang. Implementasi fungsi ini dalam bimbingan dan konseling dapat melalui berbagai pengaturan kegiatan dan program. Fungsi yang kelima yakni fungsi advokasi. Fungsi advokasi yaitu bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan advokasi atau pembelaan terhadap siswa dalam rangka pengembangan seluruh potensi secara optimal. Semua fungsi tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan berbagai jenis layanan dan kegiatan bimbingan. Secara keseluruhan, jika semua fungsi telah dilaksanakan dengan baik, siswa mampu berkembang secara optimal. Keterpaduan semua fungsi tersebut akan sangat membantu perkembangan peserta didik secara terpadu pula. Fungsi yang keenam, fungsi penyaluran. Setiap siswa hendaknya memperoleh kesempatan untuk mengembangkan diri sesuai dengan keadaan pribadinya masing-masing, yang meliputi bakat, minat, kecakapan, cita-cita, dan sebagainya. Melalui fungsi ini, pelayanan bimbingan dan konseling berupaya mengenali tiap-tiap siswa secara perseorangan, selanjutnya memberikan bantuan menyalurkan ke arah kegiatan atau program yang dapat menunjang tercapainya perkembangan yang optimal. Fungsi yang terakhir yakni fungsi penyesuaian. Melalui fungsi ini, pelayanan bimbingan dan konseling membantu terciptanya penyesuaian antara siswa dan lingkungannya. Dengan perkataan lain, melalui fungsi ini, pelayanan bimbingan dan konseling membantu siswa memperoleh penyesuaian diri secara baik dengan lingkungan. Layanan bimbingan dan konseling merupakan kegiatan profesional yang memiliki dasar-dasar keilmuan, baik yang menyangkut teori maupun praktiknya. Pengetahuan tentang bimbingan dan konseling disusun secara logis dan sistematis dengan menggunakan berbagai metode seperti pengamatan, wawancara, analisis dokumen, prosedur tes, inventory atau analisis laboratoris yang dituangkan dalam bentuk laporan penelitian, buku, teks, dan tulisan-tulisan ilmiah lainnya. Sejak awal dicetuskannya, gerakan bimbingan layanan, bimbingan dan konseling telah menekankan pentingnya logika atau pemikiran, pertimbangan, dan pengolahan lingkungan secara ilmiah. Terdapat 4 landasan utama dalam bimbingan konseling. Yang pertama, landasan ilmiah, yang kedua, landasan pedagogis, yang ketiga, landasan religius, yang keempat, landasan yuridis formal. Teori Gestalt adalah pendekatan yang mengedepankan pandangan bahwa pengalaman individu harus dipahami sebagai keseluruhan yang utuh, bukan sebagai bagian-bagian terpisah. Dalam konteks BK, teori ini fokus pada pemahaman dan pengintegrasian aspek-aspek pengalaman klien termasuk perasaan, pikiran, dan perilaku. Pendekatan ini menekankan pentingnya kesadaran diri sebagai landasan utama untuk perubahan dan pertumbuhan individu. Dalam sesi konseling, terapis Gestalt akan menggunakan teknik-teknik seperti permainan peran atau eksperimen pengalaman untuk membantu klien menjelajahi dan menggali pengalaman mereka serta
mendorong mereka untuk mengambil tanggung jawab atas hidup mereka sendiri. Teori behavioristik dalam BK melihat perilaku individu sebagai hasil dari pengaruh lingkungan dan pembelajaran. Pendekatan ini berfokus pada perubahan perilaku dan yang tidak diinginkan melalui pemahaman dan intervensi pada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku tersebut. Terapis behavioristik menggunakan teknik-teknik seperti penguatan positif, memberikan hadiah atau pujian, atau hukuman negatif, mengurangi hal-hal yang diinginkan. Untuk mengubah perilaku klien dalam BK, terapis behavioristik bekerja sama dengan klien untuk mengidentifikasi tujuan yang spesifik, mengembangkan rencana tindakan, dan melibatkan klien dalam proses belajar yang bertujuan untuk mencapai perubahan perilaku yang diinginkan. Teori yang berpusat pada klien dalam pelaksanaan BK mengakui bahwa klien memiliki peran aktif dalam perubahan dan pertumbuhan mereka sendiri. Pendekatan ini menekankan pada keunikan dan sumber daya internal klien. Terapis yang menganut pendekatan ini bertujuan untuk membantu klien mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang diri mereka sendiri, mengidentifikasi solusi yang memungkinkan, dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan mereka. Beberapa contoh teori yang berpusat pada klien adalah terapi kognitif, terapi pusat pemecahan masalah, dan terapi naratif. Dalam sesi konseling, terapis bekerja sama dengan klien untuk mendukung mereka dalam menjelajahi masalah mereka, merumuskan strategi pemecahan masalah, dan meningkatkan kepercayaan diri klien dalam mengatasi tantangan yang dihadapi.